Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen B21 akan melakukan pembahasan tentang tugas kasus persamaan dasar akuntansi untuk pemenuhan tugas akuntansi dasar yang dibimbing oleh Dr. Wawan Satyo Nugroho, Magister Sains Akuntan, Chartered Akuntan, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang. Tim presentasi kami beranggotakan Yusuf Farel Trisyandi dengan NPM 061, Anggi Rahayu Setiawan dengan NPM 057, Hendra Ais dengan NPM 074, Muhammad Yufar dengan NPM 064, dan yang terakhir Galih Istanto dengan NPM 076. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan pembahasan tentang tugas kasus pada buku pengantar akuntansi Adaptasi Indonesia oleh James M. Reeve et al. Pada latihan praktik 1, 3A halaman 37, latihan 1, 12 halaman 42, dan soal seri 1, 1A halaman 46. Pada pembahasan pertama, kami akan membahas tugas kasus latihan praktik 1 3A halaman 37. Kasus soal yang diberikan adalah jasa pengiriman Bekasi dimiliki dan dikelola oleh Poppy Karsono. Transaksi berikut ini dilakukan oleh jasa pengiriman Bekasi selama bulan Februari. Yang pertama adalah Poppy Karsono menyetorkan tambahan investasi sebesar Rp 7.500.000. Yang kedua, membayar kreditor atas pembelian kredit sebesar Rp815.000. Yang ketiga, menagih pelanggan atau jasa pengiriman yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp3.250.000. Yang keempat, menerima kas dari pelanggan atau jasa yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar Rp1.150.000. Yang kelima, Poppy Karsono menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi pada elemen pemasaran akuntansi, yaitu aset, kewajiban, ekuitas, prive, pendapatan, dan beban, dengan mengurutkan setiap transaksi dari nomor 1 sampai 5. Sebutkan juga pos apa saja dalam persamaan akuntansi yang terpengaruh. Sebagai contoh, jawaban untuk nomor 1 adalah sebagai berikut. Aset kas naik sejumlah Rp7.500.000, kemudian ekuitas pemilik atau modal Poppy Karsono naik Rp7.500.000. Berikut adalah urutan transaksi dari kasus tersebut. Transaksi 1 merupakan setoran investasi Poppy Karsono sebesar Rp7.500.000 yang dicatatkan sebagai kas dalam aset dan juga modal Poppy dalam ekuitas. Transaksi kedua merupakan transaksi pembayaran kreditor sebesar Rp815.000 sebagai pembelian kredit. Pada kondisi ini, aset kas berkurang Rp815.000, kewajiban berkurang Rp815.000, atau ekuitas berkurang Rp815.000. Di sini kami mencatatkan secara negatif dikarenakan tidak ada catatan hutang sebelumnya, sehingga bisa disebut dengan beban ekuitas. Dalam saldo ini merupakan hasil pengurangan kas dari kas awal sejumlah Rp7.500.000 dikurangi transaksi pembayaran kewajiban sebesar Rp815.000. Selanjutnya, dalam transaksi ketiga merupakan pendapatan sebesar Rp3.250.000 dari pengiriman jasa dan dicatat sebagai pendapatan honor. Aset dan ekuitas bertambah masing-masing Rp3.250.000. Kemudian transaksi keempat juga merupakan pendapatan yang berasal dari kas pelanggan yang dicatat sebagai pendapatan honor. Dalam hal ini, aset dan ekuitas bertambah masing-masing Rp1.150.000. Pada transaksi kelima, transaksi ini adalah penarikan modal investor yang disebut juga dengan prive yang mengurangi aset dan kepemilikan ekuitas atau modal.
sebesar masing-masing Rp500.000 sehingga modal atau kepemilikan Poppy berkurang dari Rp7.500.000 menjadi Rp7 juta. Pada pembahasan selanjutnya, kami akan membahas tugas kasus. Latihan 1/12 halaman 42. Soal dalam tugas kasus ini adalah transaksi berikut ini dilakukan oleh jasa pengiriman perusakan selama bulan Februari. 1. Penerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar Rp35 juta. 2. Menerima kas atau jasa pengiriman yang diberikan Rp15 juta. 3. Membayar hutang pada kreditor Rp1.800.000. 4. Menagih pelanggan atas jasa pengiriman yang dicatat pada piutang sebesar Rp11.250.000. 5. Membayar beban iklan sebesar Rp750.000. 6. Membeli bahan habis pakai secara tunai Rp800.000. 7. Membayar sewa bulan Februari Rp7 juta. 8. Menerima kas atas piutang dari pelanggan Rp6.740.000. 9. Setelah dihitung, sisa bahan habis pakai sebesar Rp135.000, berarti beban bahan habis pakai yang telah digunakan selama bulan berjalan adalah Rp665.000. 10. Membayar kas pada pemilik untuk keperluan pribadi Rp1 juta. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi pada persamaan akuntansi dengan mengurutkan setiap transaksi dari nomor 1 sampai 10 dalam kondisi vertikal dan masukkan di sisi sebelah kanan setiap nomor transaksi. Huruf yang sesuai dari pernyataan berikut ini: A. Kenaikan pada aset, penurunan pada aset lainnya. B. Kenaikan pada aset, kenaikan pada kewajiban. C. Kenaikan pada aset, kenaikan pada ekuitas. D. Penurunan pada aset, penurunan pada kewajiban. E. Penurunan pada aset, penurunan pada ekuitas. Pada transaksi 1, merupakan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas dikarenakan menerima kas dari pemilik sebagai tambahan investasi sebesar Rp35 juta. Pada transaksi 2, merupakan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas dikarenakan menerima kas pada jasa pengiriman sebesar Rp15 juta yang termasuk dalam ekuitas pendapatan honor. Pada transaksi 3, merupakan penurunan pada aset dan penurunan pada kewajiban yang mana membayar utang pada kreditor mengurangi kas sebesar Rp1.800.000 dan mengurangi kewajiban Rp1.800.000. Pada transaksi 4, merupakan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas mendapatkan pendapatan dari piutang sebesar Rp11.250.000 yang juga diteruskan dalam ekuitas pendapatan honor. Transaksi 5. Membayar beban iklan merupakan penurunan pada aset dan penurunan pada ekuitas yang mana membebani aset kas sebesar Rp750.000 yang dituliskan dalam ekuitas beban iklan dengan jumlah yang sama. Transaksi 6 merupakan kenaikan pada aset dan penurunan pada aset lainnya di mana uang kas dipergunakan membeli aset bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp18.000. Transaksi 7 merupakan penurunan pada aset dan penurunan pada ekuitas dikarenakan membayar sewa merupakan beban yang mengurangi aset dan ekuitas. Transaksi 8 merupakan kenaikan pada aset dan kenaikan pada ekuitas dikarenakan menerima pendapatan berupa kas atas piutang sebesar Rp6.740.000. Transaksi 9 merupakan penurunan aset dan penurunan ekuitas dikarenakan bahan habis pakai telah terpakai sebesar Rp665.000 yang mana mengurangi aset dan ekuitas barang habis pakai. Transaksi 10 merupakan penurunan aset dan penurunan ekuitas dikarenakan merupakan brief atau penarikan modal oleh investor sebesar Rp1 juta. Total saldo aset adalah Rp61.775.000 yang sama dengan total liabilitas ditambah dengan ekuitas. Pada pembahasan terakhir, kami akan membahas tugas kasus soal seri 1-1A pada halaman 46. Soal dalam kasus ini adalah pada tanggal 1 Maret 2010, Ana Sugiarto mendirikan perusahaan agen asuransi
yang menjual produk asuransi perusahaan-perusahaan asuransi besar kepada nasabah perorangan. Transaksi berikut terjadi selama bulan Maret pada 2010. A. Membuka rekening bank atas nama perusahaan dengan setoran awal sebesar 40 juta dari dana pribadi. B. Membeli bahan habis pakai atau alat tulis secara kredit sejumlah 1.500.000. C. Membayar uang kepada kreditor 800.000. D. Menerima kas dari pendapatan honor atas komisi asuransi 7.250.000. E. Membayar sewa kantor dan peralatan kantor untuk bulan Maret 2.500.000. F. Membayar beban kendaraan, bensin, karcis parkir sejumlah 1 juta dan beban lain sejumlah 400.000. G. Membayar gaji staf administrasi sejumlah 2 juta. H. Setelah dihitung, bahan habis pakai yang tersisa adalah 400.000. Berarti beban habis pakai yang digunakan 1.100.000. I. Mengirim tagihan kepada perusahaan asuransi atas komisi penjualan 9.300.000. J. Menarik kas untuk keperluan pribadi 3 juta rupiah. Instruksi 1. Tunjukkan pengaruh dari setiap transaksi dan saldo setelah transaksi menggunakan tabel. Kedua, jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Berikut adalah tabel transaksi dari tugas kasus terakhir. Pada transaksi pertama, setoran awal sebesar 40 juta rupiah termasuk dalam aset kas dan ekuitas modal awal. Pada transaksi kedua, membeli bahan habis pakai secara kredit masuk ke dalam aset sebesar 1.500.000 dan juga kewajiban dikarenakan dibeli secara kredit. Dalam hal ini, saldo dari aset kewajiban dan ekuitas dapat dilihat dalam tabel setelah transaksi kedua. Pada transaksi ketiga, untuk membayar hutang kepada kreditor, mengurangi aset kas sebesar 800.000 dan juga kewajiban sebesar 800.000. Pada transaksi keempat, dalam penerimaan kas dari pendapatan honor, komisi asuransi sebesar 7.250.000 dicatat dalam aset kas dan juga ekuitas pendapatan honor. Selanjutnya, dalam transaksi kelima, membayar sewa kantor membebani atau mengurangi kas sebesar 2.500.000, di mana dituliskan dalam ekuitas beban sewa dengan jumlah yang sama. Transaksi keenam, perusahaan membayar beban kendaraan sebesar 1 juta rupiah dan beban lain-lain 400.000 yang dimana dijabarkan dalam ekuitas, beban kendaraan, dan beban lain-lain serta mengurangi aset kas sebesar 1.400.000. Transaksi selanjutnya untuk membayar staf administrasi membebani aset kas 2 juta dan dituliskan juga dalam ekuitas beban gaji. Transaksi 8, penghitungan bahan habis pakai yang tersisa 400.000 berarti bahan habis yang digunakan 1.100.000 dituliskan dalam ekuitas beban habis pakai. Tagihan selanjutnya termasuk dalam pendapatan honor sebesar 9.350.000 yang merupakan tagihan perusahaan asuransi atas komisi penjualan. Transaksi yang terakhir yaitu ke-10 adalah tindakan penarikan modal atau disebut private oleh investor yang mana mengurangi aset kas sebesar 3 juta dan ekuitas yang sama besarnya. Dalam hal ini, saldo aset yang berjumlah 4.300.000 sama dengan total kewajiban ditambahkan dengan aset senilai 47.300. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan secara singkat mengapa investasi pemilik dan pendapat menaikkan ekuitas pemilik, sedangkan penarikan dan beban menurunkan ekuitas pemilik. Dalam hasil diskusi kami, investasi pemilik dan pendapatan menaikkan ekuitas pemilik karena meningkatkan nilai aset tanpa dikurangi oleh kewajiban, sedangkan penarikan dan beban akan mengurangi nilai aset. Dalam hal ini adalah kas, sehingga mengurangi nilai ekuitas pemilik dikarenakan dikategorikan sebagai pengeluaran atau beban. Kami mengambil materi dan juga pembahasan soal pada buku pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia oleh James M. Reeve. Demikian
tugas kasus yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.